Shalom, selamat malam Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak, secara khusus Jemaat Gereja Kemah Injil Indonesia, Jemaat Exodus Angkasa. Puji Tuhan, karena malam ini adalah malam di mana setiap hari Selasa jam 6:30 malam kita selalu mengadakan ibadah keluarga. Karena situasi yang tidak memungkinkan, sehingga ibadah keluarga di rumah masing-masing. Sehingga hari ini kita bisa mendengarkan firman Tuhan lewat live streaming, baik lewat FB maupun IG. Puji Tuhan, karena firman Tuhan tidak terbatas. Kita mengucap syukur buat Tuhan semua sarana yang dipakai, sehingga sekalipun Bapak Ibu Jemaat Exodus ada di rumah masing-masing, tetapi bisa mendengarkan firman Tuhan bersama malam ini dari Gereja Exodus. Puji Tuhan. Malam ini kita akan belajar meneruskan tema kita Jemaat Exodus yang terpapat di belakang tentang saat teduh. Kita bisa melihat bagaimana 3 minggu ini kita sudah belajar tentang saat teduh. Dan minggu lalu, hari Minggu kita belajar tentang pengertian saat teduh. Mengapa saya harus bersaat teduh? Waktu saat teduh yang tepat itu kapan? Berapa lama waktu kita untuk bersaat teduh? Bagaimana caranya saya bersaat teduh? Nah, malam ini untuk Jemaat Exodus, izinkan saya sebagai gembala untuk memberikan satu contoh buat kita semua. Kalau kita melihat kembali materi yang kemarin, di situ saya menuliskan bahwa waktu yang kita perlukan untuk bersaat teduh adalah biasanya minimal sekitar 10 sampai 20 menit untuk kita yang baru mulai saat teduh. Itu waktu yang saya rasa cukup. Nanti setelah kita sudah terbiasa berjalan berhari-hari, berbulan, bahkan sudah sampai setahun kita mulai setia dengan saat teduh, maka saya percaya 10 sampai 20 menit ini terlalu singkat. Kita akan mencapai 30 menit, 1 jam, 2 jam. Nah, untuk itu hari ini saya mengawali untuk memberikan contoh tentang langkah-langkah apa yang saya harus buat dalam saat teduh pribadi saya. 10 sampai 20 menit. Untuk itu jemaat izinkan saya memulai 20 menit ini dari langkah awal hingga langkah yang terakhir. Kalau jemaat masih ingat khotbah hari Minggu kemarin, di materi kita nomor yang ke-5, bagaimana caranya? Di situ saya sebutkan ada 10 langkah yang kita harus lakukan di dalam saat teduh pribadi kita. Yang pertama berdoa, yang kedua pujian dan penyembahan, yang ketiga pengakuan dosa, yang keempat tentukan bagian Alkitab mana yang akan kita baca hari ini. Yang kelima, bacalah bahan Alkitab Anda secara perlahan-lahan dan lebih dari 1 kali. Yang keenam, renungkanlah. Dan yang ketujuh, ambil suatu keputusan. 8, berdoalah kembali. Ke-9, doa syafaat. Dan 10, pujian penyembahan dengan diakhiri dengan doa. Nah, pada malam hari ini saya akan memulai dengan 10 poin itu. Terdapat di dalam saat teduh dengan contoh yang akan saya pakai ini. Jadi izinkan saya memimpin dan Bapak Ibu mengikutinya, sehingga ini menjadi satu contoh buat kita. Sehingga mulai malam ini, besok dan seterusnya kita bisa tahu, kita sudah mengerti, dan kita bisa melakukannya sendiri di rumah masing-masing, tempat di mana kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan secara pribadi dalam saat teduh. Untuk itu saya akan mulai dengan
saat teduh dari langkah awal pertama sampai langkah yang ke-10. Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak-anak bisa ikuti dari rumah dan melihat seperti ini. Contoh, seperti ini yang saya bisa buat dalam saat teduh. Kita mulai ya, saya akan mulai dengan doa. Jemaat bisa mengikuti di rumah masing-masing. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk malam ini. Tuhan sudah memberikan dari pagi, siang, sore. Terima kasih untuk makan dan minum. Terima kasih untuk semua kesehatan, kekuatan, sukacita. Bahkan hari ini air mata Tuhan izinkan terjadi. Hamba mengucap syukur semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam satu hari ini. Biarlah bagi kemuliaan Tuhan menguatkan iman hamba. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur malam ini bisa duduk kembali di kaki Tuhan dalam saat teduh. Tenangkan hati hamba. Roh Kudus mari pimpin persekutuan pribadi ini. Kasih perkataan Allah yang hamba siap baca dalam firman Tuhan sebentar. Mampukan hamba untuk masuk di dalam pujian dan penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hamba bisa duduk tenang di kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Sukacita Allah mengalir dari awal saat teduh ini hingga berakhirnya. Kemuliaan Tuhan ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Amin. Pujian nyanyian kemenangan iman nomor 193 menjadi sukacita untuk mengangkat hati dengan percaya, dengan beriman bahwa hanya salib Yesus menghantar saya terus ke surga. Nyanyian kemenangan iman 193. Salib hentar aku terus ke surga. Aku mau pergi ke negeri yang kekal, melintas salib kudus. Tidak jalan lain yang ku mau kenal, jalan inilah ku mau terus. Salib hentar aku terus, salib hentar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Darah Tuhanku, darah Tuhanku, bukalah jalan terang, ku tahu itu hentarlah terus ke negeri yang tidak lagi perang, dekati tatanya El. Salib hentar aku, salib hentar aku terus, salib hentar aku terus, masuk surga terang rumah yang senang. Salib hentar aku terus. Bermazmur di dalam Mazmur nomor 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya.
sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji Tuhan, Mazmur 46 ayat 1 sampai 12. Kita akan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur karena Engkau Allah kota benteng kami. Lewat nats yang kami baca, di situ dikatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kami tidak perlu takut. Untuk itulah malam hari ini hamba mau berkata terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan buat hidup kami. Terima kasih untuk suami, terima kasih untuk anak yang Tuhan berikan. Mengucap syukur hari ini untuk makan dan minum yang cukup, bahkan lebih Tuhan kasih. Mengucap syukur hari ini hamba bisa pakai mobil, motor untuk berpergian. Terima kasih untuk pelayanan sepanjang hari ini. Mengucap syukur untuk listrik, air. Mengucap syukur untuk damai sejahtera, sukacita hati yang gembira. Mengucap syukur sekalipun hari ini ada pergumulan, tapi hamba mengucap syukur karena tatkala hamba berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, semua indah pada waktunya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk jemaat Exodus yang Tuhan berikan bagi hamba. Terima kasih untuk teman-teman, keluarga besar. Terima kasih untuk semua orang yang bersuka cita bersama dengan hamba. Bahkan terima kasih untuk beban, untuk pergumulan, untuk tantangan. Tuhan izinkan terjadi. Semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur untuk hari ini. Haleluya. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam penyembahan. Nyanyian kemenangan iman nomor 187. Ke tempat yang lebih tinggi. Nyanyian kemenangan iman 187. Tertinggilah nak hatiku, merindulah waktu berjalan. Jiwaku semakin tinggi, lebih dekat kepadamu. Mengucap syukur
Karena Tuhan, kami yang hanya debu tanah yang kecil ini, Engkau izinkan untuk bisa melihat kemuliaan Allah yang besar, keperkasaan-Mu, keajaiban-Mu, kemuliaan-Mu. Engkau Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel, Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengampuni dosa kami. Engkau Allah yang sudah memberikan kami keselamatan yang pasti, surga yang kekal. Engkau Allah gunung batu, kota benteng kami. Engkau Allah perisai kami. Engkau Allah penolong kami. Engkau Yesus, Engkau Tuhan, Engkau segala-galanya buat kami. Di saat kami sedih, Engkau Allah yang menghiburkan kami. Di saat kami punya beban masalah dan tantangan, Engkau Allah yang memberikan kami jalan keluar. Engkau sahabat kami, sobat yang setia. Tatkala semua orang meninggalkan kami, Engkau Yesus Tuhan di dalam kesetiaan-Mu, Engkau tetap ada buat kami. Tatkala kami jatuh dalam dosa, hidup kami hancur, gelap, Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Engkau mengangkat kami dari lembah, Engkau mengangkat kami dari kotor dosa kami, Engkau angkat kami dari keterpurukan kami, Engkau membawa kami dalam kemuliaan. Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau Yesus, Engkau Juru Selamat kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semua pujian, hormat dan kemuliaan, kebesaran dan keagungan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita masuk dalam penyembahan, mari kita mengaku dosa kita, sehingga tidak ada penghalang tatkala kita merenungkan firman, tatkala kita ambil waktu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa-dosa yang hamba-Mu sudah lakukan melawan kehendak-Mu, baik dosa yang hamba sengaja maupun tidak sengaja. Hamba sadar lakukan, bahkan yang tidak hamba sadari. Dosa perkataan, tingkah laku, perbuatan, dosa pikiran, perasaan, hati dan jiwa, roh, apapun yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni hamba-Mu Tuhan. Hamba menyesal, hamba mau bertobat, hamba mau hidup benar di hadapan Tuhan. Ampuni saya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Hamba percaya janji firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kain kermisi, akan diputihkan seperti salju. Jika kamu mengaku dosamu, Engkau Allah yang setia dan adil. Engkau akan mengampuni dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengampunan, kekudusan. Terima kasih Engkau melayakkan, membenarkan hidup saya. Biarlah saya masuk di dalam hadirat Tuhan, dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan, renungan pribadi yang saya ambil seperti Mazmur tadi yang menjadi bacaan dalam pujian, yaitu Mazmur 46. Saya akan renungkan di ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Ayat yang kedua dan ketiga dari Mazmur 46 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Waktu kita membaca ayat firman Tuhan ini, mari kita membacanya bisa 2-3 kali, kita mengulangi ayat yang sama, sehingga kita semakin mengerti apa maksud Tuhan dari ayat firman Tuhan ini. Ayat yang kedua tadi berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Di sini ayat 2 menjelaskan bahwa Allah memproklamirkan dirinya. Allah berkata, Raja Daud menulis bahwa sungguh Dia Allah yang hidup. Allah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan dan penolong. Mengapa Daud menulis ini? Karena itu menjadi satu pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan.
Tatkala dia menggembalakan 2-3 ekor domba, ada singa yang datang ingin terkam domba-dombanya. Tapi Daud melihat bagaimana Tuhan melindungi, Tuhan menolong Daud. Sehingga dengan tongkat yang Daud pegang, dia bisa kalahkan singa. Singa mati, domba-dombanya selamat. Daud bisa berkata, kalau bukan Tuhan yang menyertai, kalau bukan Tuhan yang melindungi saya tidak bisa jaga domba-domba ini. Bahkan diri saya pun tidak mungkin selamat. Itu sebabnya Raja Daud katakan, perlindungan, kekuatan, penolongku, dia Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Lalu ayatnya yang ketiga Daud bilang, buat kita semua hari ini. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang ke dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, jangan takut. Jadi di sini Daud mulai menerapkan dan memberikan kekuatan buat kita semua. Kalau Allah yang dia sembah, Allah yang hidup, mampu menolong dia dari singa, dari beruang yang ingin menerkam domba-dombanya. Daud selamat, domba-dombanya pun selamat. Maka Allah yang sama yang akan menolong kita apapun yang terjadi. Dikatakan sekalipun bumi berubah. Kita lihat hari ini apa yang tidak pernah terjadi 5 tahun yang lalu, 10-20 tahun yang lalu. Hari ini ada satu wabah besar yang terjadi, yang kita semua dunia ini diguncangkan dengan wabah corona COVID-19. Tapi Raja Daud berkata, tidak usah takut. Allah yang kita sembah, dia Allah Yehova, Allah yang maha kuasa, Alfa dan Omega. Dia Allah yang sama, yang menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyertai perjalanan bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Allah yang sama, yang juga akan menolong kita hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang menjadi perenungan kita hari ini. Ayatnya yang ke-8 Daud katakan, Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat 9, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Dari kata-kata ini, Daud memberikan kita kekuatan bahwa apa? Allah yang menyertai kita, Allah yang menyertai Daud dulu, Allah yang sama, dialah Allah Yakub. Itu sebabnya dengan berani Daud berkata, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Dengan COVID-19 kita sudah mulai takut. Kita tidak bebas lagi untuk berkumpul dalam jumlah yang banyak. Kita sudah tidak bisa lagi perkunjungan dari satu rumah ke rumah yang lain. Kita dibatasi untuk bertemu pun ada jarak 1 meter. Kita pakai masker. Kita harus rajin cuci tangan. Tidak bisa pegang sembarang. Bahkan untuk berpegangan tangan yang sudah biasa kita lakukan, untuk sementara tidak boleh. Ada banyak pembatasan. Tapi Raja Daud berkata, pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Jangan takut, Tuhan akan menyertai. Jadi hari ini, sekalipun situasi seperti yang ada hari ini menakutkan, kita tidak usah takut. Kita punya Allah Yakub yang menyertai kita. Dialah Allah, Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Allah Roh Kudus akan memampukan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi, jadi waktu Bapak Ibu dalam saat teduh pribadi, renungkan ayat-ayat ini. Lalu kita akan masuk dalam pelajaran yang selanjutnya dikatakan, setelah kita renungkan, baca firman itu 2-3 kali, lalu kita akan lihat, ambil keputusan. Jadi keputusan apa yang saya ambil? Saya mau ikuti keputusan yang Daud ambil. Jangan takut, pergi, pandang pekerjaan Tuhan. Tuhan pasti akan menolong. Di hari ini mungkin kita sudah takut untuk buat sesuatu, menolong orang lain, berkunjung, bertemu dengan orang lain, atau buat sesuatu untuk bisa memberkati
memberkati bangsa ini, memberkati gereja, memberkati keluarga, memberkati siapa saja dengan batasan-batasan protokol kesehatan. Tapi mari saya mau ikuti perkataan Daud. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan, lakukanlah tetap apa yang pernah engkau lakukan, yang sudah dulu engkau lakukan, tetap lakukan dengan berhati-hati, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Tuhan tetap akan menyertai, Tuhan akan menjaga, Tuhan akan melindungi. Jadi apa yang kita buat akan memberkati orang lain, kita pun dijaga dan dilindungi Tuhan. Puji Tuhan. Itulah satu keputusan yang kita bisa ambil seperti yang Daud sudah ambil keputusan itu. Inilah perenungan kita. Lalu setelah kita merenungkan dan ambil keputusan, kita akan berdoa mengucap syukur untuk firman-Nya. Tuhan Yesus, terima kasih. Firman yang kami baca malam ini sangat menguatkan iman kami. Selama ini beberapa waktu ini dari bulan Maret akhir kami takut. Semua program pelayanan bahkan diri kami dalam memberkati banyak orang lain semuanya mulai berkurang, terbatasi. Di hari ini kami bersyukur satu kekuatan iman yang dikatakan oleh Raja Daud. Jangan takut, Allah Yakub ada menyertai engkau. Pergi dan pandanglah pekerjaan Tuhan. Lakukanlah yang terbaik yang bisa kita lakukan. Tuhan akan menolong dan menjaga. Terima kasih Tuhan, dalam situasi saat ini mampukan kami sekalipun dengan protokol kesehatan. Kami tidak akan memikirkan diri kami sendiri. Dengan pertolongan Tuhan kami tetap memberkati banyak orang lain. Dan sungguh kami akan melihat Allah Yakub akan tetap memberkati kami. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan menjaga dan menolong kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk renungan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita akan berdoa untuk Gereja Kemah Injil, bangsa dan negara, Papua secara khusus Intan Jaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa minta berkat Tuhan untuk Gereja Kemah Injil Indonesia. Ketua pusat kami Bapak Pendeta Dr. Daniel Ronda dengan semua pengurus pusat, bahkan departemen-departemen yang ada, Tuhan memberkati. Pakai mereka dengan pengurapan dan kuasa-Mu. Program-program yang sudah ada sekalipun terbatasi Tuhan, tapi kami bersyukur ada media-media yang bisa dipakai sehingga sungguh Tuhan pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Seperti firman renungan kami tadi, kami tetap pandang pekerjaan Tuhan yang tidak akan terhalangi oleh corona, oleh COVID-19. Dan kami bersyukur dalam 1 bulan ini gereja sudah mulai kembali berjalan seperti biasa. Umat Tuhan sudah mulai berkumpul sekalipun dalam perkumpulan yang masih kecil. Tapi kami mengucap syukur Tuhan, pekerjaan Tuhan, perkunjungan, penginjilan, ibadah, dan semua jemaat bisa kembali ke kantor. Perdagangan jual beli mulai kembali seperti biasa. Terima kasih Tuhan. Sekalipun saat ini Tuhan ada banyak orang juga yang terinfeksi kena penyakit COVID-19. Tapi kami percaya darah Tuhan Yesus akan menyembuhkan, menguatkan, memulihkan mereka kembali. Puji Tuhan. Kami berdoa sehingga dari pusat Gereja Kemah Injil Indonesia, sekalipun situasi seperti ini, semua program dapat tetap berjalan dengan baik. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk wilayah 1 hingga wilayah persiapan wilayah 12. Tuhan memberkati. Kami yang ada di Papua wilayah 1 Gereja Kemah Injil Indonesia, Bapak Pendeta Petrus Bonyadone, Tuhan berkati bersama pengurus yang ada. Tuhan memberkati biro-biro. Tuhan memberkati secara khusus pembangunan kantor wilayah 1 yang sedang dibangun di AB. Tuhan mari memberkati, cukupkan dana yang dibutuhkan sehingga kantor wilayah kami bisa terselesaikan. Kami juga berdoa untuk rencana rapat kerja wilayah 1 Papua yang akan dilaksanakan besok di AB. Tuhan mari memberkati 3 hari, 23, 24 hingga 25. Tuhan cukupkan semua yang dibutuhkan sehingga pembukaan besok jam 4 sore dapat berjalan dengan baik. Sekalipun yang akan mengikuti Rakware Will ini tidak banyak, hanya dibatasi Tuhan. Tapi kami berdoa biarlah dengan kehadiran 20 hingga 30 orang hamba-hamba Tuhan yang bisa
bisa duduk di kaki Yesus. Rapat kerja wilayah berjalan dengan baik, keputusan-keputusan penting bisa diambil, program pelayanan 1 tahun ini sampai tahun depan konferensi tetap bisa dijalankan. Sekalipun dalam situasi yang saat ini corona, tapi kami mengucap syukur karena pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat Klasis Kota Jayapura. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Jeffrey Berhitu, pakai hamba-Mu dengan pengurapan kuasa dari Tuhan. Semua pengurus Klasis, kami mengucap syukur untuk rapat kerja daerah yang berlangsung dengan baik di Jemaat Tiberias. Saat ini kami berdoa, ada beberapa hamba-hamba Tuhan bahkan jemaat yang dalam keadaan kelemahan. Tuhan berikan kesembuhan, kesehatan, kekuatan, sehingga sungguh hamba-hamba Tuhan yang ada di Klasis Kota Jayapura akan melihat kekuatan baru dari hari lepas hari. Kami semua siap dalam pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Kami berdoa untuk hari Minggu, di mana pertukaran mimbar untuk Klasis Kota Jayapura. Hamba-hamba Tuhan yang akan melayani di 11 jemaat yang ada di Klasis Kota. Tuhan memberkati persiapan mereka, sehingga hari ini pagi di mimbar-mimbar Tuhan mereka boleh menyampaikan suara Tuhan, memberkati setiap jemaat. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden kami. Tuhan berkati Wakil Presiden, para menteri kabinet yang ada. Tuhan memberkati semua gubernur-gubernur di setiap provinsi dengan jajaran yang ada. Tuhan memberkati kabupaten-kabupaten dengan para bupati yang ada, anggota DPR, anggota MRP, dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah sungguh Tuhan kami melihat bagaimana kasih sayang Tuhan secara khusus buat kami tanah Papua. Tuhan memberkati Gubernur kami Bapak Lukas NMB, Bapak Clemens Tinal, pakai mereka dengan pengurapan dan kuasa dari Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa Tuhan, minta berkat Tuhan untuk keamanan, secara khusus di Papua untuk Intan Jaya. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera Tuhan atas kota, atas daerah Intan Jaya. Kabupaten ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, Tuhan menolong sehingga semua boleh terungkap dengan baik. Dan kami bisa melihat jemaat-jemaat, setiap mereka yang tinggal dan ada di Intan Jaya, mereka yang lari ke hutan, bisa kembali lagi ke kota. Dan mereka boleh tenang kembali. Semua aktivitas boleh berjalan lagi seperti biasa. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pemerintah akan membuat yang terbaik, sehingga masyarakat boleh melihat bagaimana keadilan itu ditegakkan, khusus di Intan Jaya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk kota Jayapura, kami berdoa untuk tempat tinggal kami angkasa, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, dengan demikian kita akan mengakhiri saat teduh kita. Kita membawa setiap doa kita, sukacita kita, perenungan kita dalam satu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus yang terdapat di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 hingga ayat yang ke-13. Itulah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikianlah langkah-langkah yang kita bisa lakukan di dalam saat teduh. Dan saya harap Bapak Ibu jemaat, pemuda, remaja, setiap kita yang mengikuti contoh ini dari awal bisa mengerti, sehingga kita bisa mempraktekannya dalam saat teduh kita masing-masing. Ini dalam yang singkat saja, bahkan untuk kita punya doa pribadi, kita bisa masukkan itu di akhir doa syafaat tadi. Tapi saya tidak lakukan itu, nanti Bapak Ibu tinggal lakukan itu masing-masing di dalam saat teduh kita masing-masing ya. Sehingga kita bisa
buat itu seperti hari Minggu sudah saya khotbahkan, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu kita bisa bagi pokok-pokok doa yang berbeda, sehingga dalam satu minggu ada banyak hal yang bisa kita doakan yang memberkati banyak orang, bangsa, tanah Papua, bahkan dunia. Puji Tuhan, saya rasa demikian yang saya bisa sampaikan buat kita semua jemaat hari ini, dan saya terlalu percaya kuasa besar ada di dalam saat teduh. Ambil waktu khusus, duduk di kaki Yesus, fokus dengan Tuhan. Bapak Ibu akan melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita lewat hati nurani kita di dalam pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Dan bagaimana kita sendiri bisa buka hati, terbuka, jujur dengan Tuhan. Maka damai sejahtera itu akan diberikan. Apapun yang terjadi hari ini, kita akan tetap tersenyum, kita tidak akan takut seperti renungan kita tentang Daud. Mazmur 46 hari ini. Puji Tuhan. Selamat malam, biarlah kita akan berjumpa kembali hari Minggu dalam ibadah Minggu pagi di Jemaat Exodus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.